Perkenalkan, kembali lagi bersama gua Rehman Alfasya selaku host di acara ini. Di acara Jorkes, Gala Juara Berkata Lewat Podcast. Oke, karena kita hari ini bertepatan pada tanggal 14 November, hari Selasa yang kebetulan berbarengan dengan acara Sertijab OSIS SMK Gala Juara dan penyerahan OSIS SMK Gala Juara. Kita di sini sudah kedatangan bintang tamu kita yang selaku ketua OSIS dari SMK Gala Juara pada masa bakti 2022-2023. Oke, di sini ada kakak yang cantik banget hari ini. Boleh untuk perkenalkan diri? Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Berliana atau biasa dipanggil Tata. Jadi, ya salam kenal. Aku dari jurusan AKL kebetulan. Jangan tegang dong. Ayo, coba perkenalkan lagi untuk tadi Kak Devita untuk lebih spesifiknya gitu. Ya, kebetulan saya di sini juga kan sebagai ketua OSIS, terus juga saya aktif di bidang eskul voli. Nah, di eskul voli juga saya sebagai ketua volinya nih. Gitu Kak Revan. Please kakak. Oke, kan OSIS nih ya. Tadi kebetulan Kak Devita bilang juga berkecimpung pada menangani eskul ekstrakurikuler ya sama ya voli. Itu sudah berapa lama Kak jadi ketua eskul voli? Kebetulan aku jadi ketua voli itu barengan sama OSIS. Nah, karena waktu kelas 11 tuh aku lagi aktif-aktifnya ya Bun ya gitu. Jadi lagi bersinar-bersinarnya. Nah, jadi aku join voli juga nih. Jadi baru setahun. Tuh. Kebetulan juga kan voli itu baru aktif tuh di waktu aku kelas 11. Nah, jadi baru tahun lalu aktifnya itu. Jadi pas Kak Tata itu pas kelas 10 tuh masih belum aktif ya? Karena kan kelas 10 itu masih corona ya. Iya, emang. Jadi belajar tuh masih 50%. Jadi ada yang di rumah, ada yang di sekolah gitu. Oh, jadi sesi-sesian ya? Udah masuk ya di sini sesi-sesian dulu? Wah, udah. Oke. Jadi Kak Tata ini emang termasuk pada anak-anak yang aktif di sekolah kita nih. Jadi dia juga banyak menangani dan tergabung di macam-macam banyak organisasi dan juga ekstrakurikuler. Dia cukup terkenal populer di kalangan murid-murid dan juga guru-guru. Waduh, emang iya nih. Ya jelas. Dulu Kak Tata tuh masuk OSIS juga baru setahun ya? Aku baru. Jadi tuh sebelum masuk OSIS nih pasti punya kan motivasi nih. Nah, motivasi apa yang bikin Kak Tata sendiri masuk ke organisasi ini? Coba. Jadi gini, di organisasi OSIS ini itu kan ada teman kecil aku nih. Iya. Siapa tuh? Ya. Spill dong. Pasangan kamu lah. Siapa? Siti. Iya, Siti dong. Iya, jadi karena aku di SMP juga kan nggak terlalu aktif ya. Terus di SMA aku pengen mencoba aktif. Tapi aku dulu termasuk orang yang nggak tertarik banget sama OSIS nih. Karena kayak, nggak bisa deh. Apalagi kan SMP introvert banget kan. Terus tiba-tiba join organisasi, jadi kayak gimana gitu. Terus pas lihat kinerja temen aku nih Siti, ya jadi kayak mulai tertarik gitu lah. Karena dari Siti nih udah jadi jadi bikin aku merasa kayak wah OSIS nih ternyata lebih aktif banget gitu. Jadi kebawa pengen aktif gitu. Jadi itu. Jadi yang bikin Kak termotivasi itu adalah karena melihat teman masa kecilnya itu yang bisa lebih aktif daripada dia gitu. Jadi kayak pengen mengikuti jejak kayak Kak Siti gitu kan. Pengen aktif juga yang nggak mau terpaku pada sikapnya Kak Tata yang dulu itu yang terkenal cenderung introvert ya. Karena untuk Anda nih semua yang nonton ini nih yang masih introvert, cobalah untuk mencoba hal-hal baru. Coba untuk bergabung kepada organisasi-organisasi atau eskul yang melibatkan atau mengajak diri sendiri itu untuk bersosialisasi kepada lingkungan.
Karena emang bersosialisasi itu salah satu cara agar kita itu bisa berkembang dalam bermasyarakat juga. Oke, jadi selanjutnya nih, setelah masuk OSIS nih, pasti ada perbedaan kan ya untuk diri Kak Tata sendiri kan ya. Yang tadinya Kak Tata jadi orang, yang tadinya Kakak Tata itu orangnya santai, kayak mungkin bisa dibilang itu aja gitu. yang kan tadi Kak Tata bilang sendiri kalau misalkan dia itu kayak introvert nih. Jadi harus pinter lah ya kan sekarang kalau misalkan kemarinnya tadi introvert terus cenderung pendiam, sekarang jadi harus bisa pintar-pintar bagi waktu untuk satu organisasi. Terus juga kan karena emang statusnya masih seorang pelajar, juga harus pintar bagi waktu untuk belajar dan juga untuk orang-orang di rumah lah nih. Kalau misalkan tentang bagi waktu itu awalnya tuh takut keteteran nggak tuh Kak Tata? Jadi cara Kak Tata buat bagi waktu antara organisasi dan juga cara Kak Tata untuk belajar belajar kalau misalkan bagi waktu buat belajar. Bisa nggak? Kayak misalkan caranya Kak Tata itu seperti apa? Ya, jadi kalau sebelum masuk OSIS tuh kan emang udah ngebayangin ya sepadet apa tuh jadwalnya kan. Udah kayak artis aja. Artis. Ya. Terus artis Galjur. Apalagi kan ya kan karena emang aku masuk OSIS tuh karena emang pengen sibukin diri. Jadi ya emang udah tanggung jawab aku harus bisa bagi waktu. Terus karena apa ya, di OSIS terus aku harus bagi waktu sama eskul. Ya jadi ya aku harus, misal kalau di eskul nih, kan eskul seminggu sekali ya. Jadi kalau aku nggak eskul pun aku bisa eskul di luar. Nah itu ya aku bisa tunda jadi buat di OSIS dulu kadang kalau ada event. Nah kalau emang udah pulang nih kan, pulang emang suka lembur ya sore. Iya kan? Sekarang kan ya lembur. Ya kan SMK harus ada jiwa-jiwa kerjanya. Iya, harus berlatih sejak dini. Terus di waktu malam itu baru tuh aku gas sama tugas-tugas. Apalagi kelas 12 kayak gini nih. Wah. Jadi jarang ada waktu mainnya, paling kayak di Sabtu Minggu gitu. Di weekend. Karena emang kalau misalkan kita udah berani ngambil sebuah keputusan, kalau misalkan tadinya itu kayak udah berani ngambil langkah lah untuk kedepannya, ya kalian juga harus bisa ngambil konsekuensinya ya gimana. Pokoknya harus pintar-pintar bagi waktu aja. Kalau misalkan paginya kita itu dicapekkan dengan kesibukan berorganisasi dan juga kayak eskul gitu, pasti karena kita juga masih seorang pelajar, pasti malamnya harus tetap belajar karena itu suatu kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Karena apa ya, sesibuk apapun pelajar pasti kan harus belajar dan juga harus dapat prestasinya dong. Wajib. Jadi kayak nggak cuma sibuk organisasi tapi prestasinya nggak ada. Gitu kan. Harus seimbang. Iya betul. Seimbang, makan harus seimbang, masa hidup kagak. Iya. Oke, baik, lanjut. Kan cara bagi waktu tadi ya. Jadi tuh pas cara bagi waktu yang kayak gimana tuh Kak Tata buat organisasi belajar, pasti ada hangout ya? Hangout. Hangout. Iya, sorry kan bahasa Inggrisnya masih ya nggak kayak orang-orang lah, masih belajar-belajarnya tadi apa? Hangout. Oh, hangout ya, pasti pasti butuh hangout juga kan? Wah iya, betul. Harus banget. Tapi hangout aku simple aja sih. Apa tuh? Karena apa ya? Aku lebih suka healing tuh ketemu teman-teman gitu. Jadi kayak suka ngumpul-ngumpul terus ngobrol-ngobrol. Apalagi kan kalau pelajarnya suka banget gibah. Itu wah harus banget sih, gila. Harus. Aduh, emang kalau buat kita ya yang lagi stres-stresnya, jalan terbaik buat bikin pikiran tuh lebih plong emang dengan cara bertemu dengan orang-orang. Tapi ya buat ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Iya, jangan yang tawuran-tawuran gitu kan. Wah, stop. No. Oke, kan Kak Tata kan udah kelas 12 nih. Udah menjalankan proker dengan baik belum? Udah dong. Udah. Kalau nggak dengan baik, ya nggak mungkin jadi ketos juga. Ya. Terus kalau untuk ketos, udah prokernya udah baik juga? Udah, alhamdulillah kan berkat bantuan anggota-anggotanya. Jelas dong. Iya nggak? Iyalah, harus saling mensupport. Betul. Karena ini itu tujuan bersama ya. Karena dalam satu organisasi itu pasti susah senang tuh bareng-bareng. Betul. Jadi susahnya bareng-bareng,
senangnya bareng-bareng. Karena suatu kebersamaan itu penting banget buat suatu kenangan juga sih buat nanti ke depannya. Oke, untuk Kak Tata nih, untuk sesama rekan OSIS nih, pernah nggak sih ada kayak cekcok gitu? Terus Ya pasti ada dong. pasti ya. Terus kalau Kak Tata sebagai ketua nih, pemimpin, anjay, asik. Pemimpin banget ini. Pemimpin lah. Pastilah harus ada jiwa-jiwa pemimpin walaupun seorang perempuan ya kan? Iya betul. Terus cara mengatasinya gimana tuh? Ya kemarin juga sempat ada cekcok ya. Jadi ya aku dengar satu-satu dari mereka, maksudnya kenapa bisa cekcok nih gitu kan. Terus kalau emang dari kedua belah pihak emangnya salah di pihak satu, ya aku saranin untuk minta maaf lah. Jadi jangan sampai ada musuh-musuhan gitu. Karena kan di OSIS ini harus banget terjalin kekeluargaannya kan. Wajib itu. Kalau enggak gimana mau kerja sama kan gitu. Jadi ya nggak perlu diumbar-umbar lah, ini lagi berantem nih sama ini gitu. Cukup kalau misalkan di masalah organisasi di rundinginnya terus diselesaikannya juga sesama anggota organisasi. Jangan sampai orang-orang yang lain tuh tahu kalau misalkan yang orang-orang yang di luar organisasi itu tahu masalah yang ada di dalam organisasi seperti itu. Betul. Terus ini kan Kak Tata kan udah kelas 12 nih. Iya. Mau lanjut kemana sih? Penasaran nih, kan mungkin penonton yang menonton di rumah juga kayak pengen penasaran. Apa pengen PTN? Wah iya dong, harus nyoba dulu kita. Atau kerja? Gini planning aku. Atau dua-duanya nih? Ya gini. Jadi kan emang aku dari kelas 10 nih udah mulai nge-push nilai ya. Jadi kayak percuma dong nilai aku kejar-kejar. Jadi kalau nggak masuk PTN kan sayang banget ya. Betul. Ya sekarang aku lagi nyoba mau masuk PTN. Kalau emang rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ya aku langsung kerja, nyari kerja gitu. Karena emang kalau misalkan punya prestasi yang baik, itu kenapa nggak harus diterusin ya kan? Benar. Karena kalau misalkan mencoba kan juga itu kan mencoba kan gratis, ya kan? Nggak ada ruginya buat seseorang yang mencoba. Apalagi apa tuh yang SNBPTN ya? SNBP. SNBP. Sekarang sebutannya kayak gitu. Bukan enggak ada PTN ya? Kalau sebelumnya itu SNMPTN. SNMPTN. SBMPTN apa ya? SBM. Kan dua-duanya kan sih? Beda. Beda. Jadi di istilah masuk PTN itu ada dua, ada SNBP sama SNBT. Kalau SNBP itu dia dari prestasi. Prestasi. Ya. Rapot. Rapot. Terus kalau SNBT itu kita tes. Tuh. Jadi ada dua ya. Kalau rapot tuh berarti semua orang yang punya rapot bisa ikut. Bisa, cuman ya nggak semudah itu. Nggak semudah kayak itu. lagu Lyodra nih. Waduh. Lyodra bukan? Itu bukan. Anggi gimana sih? Tak semudah apa tak segampang itu? Ya sama aja sih. Tak segampang itu. Ku menjadi mencari mencari penggantimu. Udah. Siapa sih? udah ntar nggak usah diterusin, ntar malah galau lagi. Ya Allah. Ketawa mulu. Lah, kalau nggak ketawa nanti nggak ada yang nonton podcast kita ini. Iya. Kita kan harus asik. Iya, harus asik, bro. Walaupun nggak asik banget. Jadi kan bisa jadi bahan healing untuk teman-teman yang lagi stres nih. Lagi jenuh nonton podcast kita ngeliat muka-muka yang muka-muka bahagia ini. Jadi itu planningnya pengen nyoba-nyoba dulu ya. Iya, harus dicoba. Kan kalau ya misalkan rezeki kan nggak ada yang tahu ya. Kalau misalkan itu emang rezeki Kak Tata kayak misalkan keterima di PTN, kenapa enggak? Harus dicoba. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Tapi kayak ada gak PTN tuh yang diincer banget sama Kak Tata gitu, kayak favorit banget, harus. Gini, mama aku tuh sebenarnya nggak ngebolehin aku jauh-jauh. Jadi kayak UI kan Depok. Kan kalau dari anak muda mikirnya deket gitu. Cuman kalau dari orang tua kan ya anak jangan jauh-jauh lah gitu. Jadi aku nyoba di UNJ aja nih yang di Rawamangun. Ya. Dekat. Masih jadi terjangkau lah. Bisa PP lah. Pulang pergi. Kan kalau universitas bergengsi kan jauh-jauh banget ya, ada di Jogja. Itu mah kudu ngekos itu. Iya. Wah. Ngekos terus belum biaya kosnya ya, sama biaya makan sehari-hari. Nih, Revan nanti kalau udah kelas 12 juga planningnya mau apa? Kita
masih kelas 11 ya. Jadi masih perlu mikir-mikir matang-matang lagi. Oke, masih banyak waktu, slow aja. Dengar-dengar katanya kelas 11 tuh mau PKL. Betul. Dimulai itu kapan? Nggak tahu sih, kayak karena itu masih abu-abu, masih belum tahu juga. Tadi kemarin sih terakhir info yang didapat, katanya nanti itu sekitar semester 2 itu ada pengumuman lebih lanjut lagi, PKL-nya nanti itu kelas 11 atau kelas 12 mengikuti pemerintah. Kurikulum merdeka. Merdeka nih. Oh, beda. Aku kebetulan tahun terakhir Kurtilas nih. Kurtilas. Iya. Tahu Kurtilas apa? Kurikulum 2013. Asik. Asik. Kira-kira udah mulai kepo-kepoin belum sama tempat PKL ini? Wes, udahlah. Kita harus cari-cari banyak-banyak kenalan juga sih, kayak apa kepengennya di perusahaan mana. Gimana emang maunya? Saya sih pengennya di Bakri. Oh, Bakri. Katanya lancar nih gajinya. Nggak semestinya soal gaji sih. Kita kan karena emang satu SMK. Itu yang penting dapat aja sih, daripada nggak dapet kan. Iya. Kita jadi bingung sendiri. Karena enak sih kalau udah PKL duluan tuh, jadi tinggal nunggu ke sidangnya gitu. Iya. Tapi kalau didengar-dengar tuh sidang yang ribet tuh, yang wah bikin kepala meledak. Sebenarnya apa kan bikin laporannya? Apa ya? Sidang tuh kayak kita lagi presentasi biasa aja sih, di mapel-mapel biasa gitu kan. Cuman bedanya lebih tertutup aja, kayak karena di satu ruangan tuh bisa 3 atau 4 orang doang. Wow. Berarti jadi kayak wah, tertekannya kan dapat banget ya. Cuman yang lebih stres sih itu pas bikin laporan, karena tuh kadang ya kurang titik dikit aja itu kita direvisi, kan kesel banget ya. Titik juga ngaruh. Iya, bahkan di apa namanya? Apa tuh? Spasi. Bukan. Apa sih? Jabatan, bukan jabatan. Apa tuh? Gelar. Iya, gelar. Kayak SPD nih. Itu kalau kita salah titik sama koma aja, dibuletin, dicoret pakai pulpen, suruh ganti. Oh, jadi tuh di print dulu. Ya kan rata-rata kayak gitu kan, kadang ada yang langsung print gitu. Jadi, wah ini salah, coret gitu kan. Kalau aku mah bagian ngasih soft file aja, terus cek, oh udah nggak ada, aman. Baru di print. Jadi gitu. Kita aman mental, aman duit juga gitu. Iya, jangan main print aja, belum tahu bener masalahnya ya kan. Kacau. Berarti emang yang paling pusing tuh yang pas bikin laporan ya? Bener. Bisa-bisa sampai nggak tidur ya? Kebetulan aku buka. Itu ya kan? Disensor ya, sensor. Nanti boleh ya? Jadi calling aja. Oke. Jadi makin jauh nih, promosi tapi dia promosi. Tapi nggak apa, biar bincang-bincang hangat dengan gitu. wakil salah lagi, ketua OSIS periode 2022-2023. Oke, kembali lagi nih ke seputar OSIS. Jadi tuh pengalaman suka duka pasti ada ya Kak Tata ya? Iya, pasti ada dong. Pasti ada yang namanya tentang berorganisasi. Pasti yang namanya banyak banget otak manusia nih, yang isinya pasti beda-beda, kayak egonya juga masih beda-beda. Pasti ada tentang cekcok juga gitu ya. Jadi pengalaman suka duka Kak Tata selaku ketua OSIS tahun 2022-2023, coba deh jelasin atau sebutkan aja kepada penonton, coba pengalaman sukanya, pengalaman dukanya tuh apa aja, coba. Coba bisa diceritakan sedikit gitu. Mau suka atau mau duka nih? Aduh, jangan langsung duka dong. Oh, jangan langsung duka. Suka dulu. Duka epicnya nih ya. Epicnya ntar yang berboom. Coba sukanya dulu. Sukanya, ya pasti Revan pun merasakan lah ya. Pastilah. Karena sukanya itu pasti, apalagi kalau di hari-hari akhir kelar event nih. Karena kan langsung kayak, wah akhirnya beban gue terlepaskan gitu kan. Apalagi kalau hasil positif ya. Wah benar. Orang-orang suka. Udah gitu kayak kan. Kebetulan ya kita kemarin ikut event keluar nih. Waktu festival kan. Orang sibuk banget kita jadi. Bener. Itu sukanya itu karena jadi tarian dari sekolah kita dilihat sama wali kota. Gimana gak suka banget tuh? Pasti seneng banget gak sih? Suatu kebanggaan juga gak sih? Benar. Terus sukanya lagi nih,
kalau kita lagi full tim nih, terus lagi ada event jadi bareng-bareng ngerjainnya. Apalagi kan kita sering flash mob ya. Gila, joget tuh. Wah, suka banget sumpah. Sumpah, itu emang benar-benar asik dah. Semoga di Asis sekarang flash mobnya banyak ya. Amin. Ntar gue bikin satu album. Flash mob semua udah ntar. Aduh. Terus dukanya nih. Ya, dukanya tahu juga lah. Tahu pasti. Apaan? Apa? Pas pergantian pembina OSIS nih. Betul. Itu kan sangat kayak wah, apalagi kan tiba-tiba banget ya. Wah, pembina kita yang sebelumnya tiba-tiba ngomong mohon maaf ya gitu kan. Itu langsung boom. Wah. Karena ada di hati nih. Terus juga dukanya nggak cuma itu, sebenarnya banyak. Cuma aku spill dikit aja lah. Iya. Terus dukanya kalau kita lagi ada event nih, terus teman-teman kita pada sakit. Kan kita jadi kayak ya kerjaan kita nggak ada yang bantu gitu. Kekurangan tenaga juga ya. Yang tadi pekerjaan tuh harusnya di tangan sama 10-15 orang, karena ada yang sakit jadi cuma handle sama 5 orang. Jadi benar-benar kayak keteteran lah gitu ya ibaratnya. Cuma kan sakit wajar lah ya bagi manusia. Yang namanya jadi manusia. Kita harus memaklumi walaupun agak duka-duka dikit nih gitu. Gitu aja sih Revan. Iya, Tata. Revan sendiri gimana suka dukanya waktu di OSIS? Bener sih, yang benar-benar yang sama tadi yang disampaikan oleh Kak Tata. Yang paling benar-benar jelek tuh yang pas kaget, benar-benar pas wakasis kita yang lama itu kayak tiba-tiba mundur dari jabatannya. Tapi karena kalau nggak salah gara-gara udah sibuk ngurus anak ya. Kayaknya sih ya, sama kan dia di tahun ini kan udah mulai jadi walas lagi kan. Jadi wah, lebih banyak dong dari OSIS, anggota OSIS kan. Jadi ya fokus ke satu aja dulu kali gitu. Mungkin. Takutnya kalau misalkan dua-duanya takutnya nggak kepegang. Apalagi juga ngurus anak ya. Jadi kan takutnya nggak ke handle ya. Gitu sih katanya. Apalagi udah dari awal banget kita OSIS tuh sampai kemarin terakhir kegiatan apa bareng itu MPLS ya. Itu pas banget, mana masih di tengah-tengah MPLS kalau nggak salah ya. Udah dikasih kabar begitu. Gimana nggak sedih coba? Wah, mana menyambut siswa baru kan. Tiba-tiba pembinanya ganti. Tapi nggak apa, yang penting semua berjalan dengan lancar. Tetap profesional. Itu wajib kudu banget kalau kan, di waktu itu kita harus menyambut banget siswa barunya nih. Jadi ya kita harus menyembunyikan sedihnya dulu lah. Harus senyum lah kita semua itu. Oke, baik. Terus untuk Kak Tata sendiri nih, berorganisasi itu penting gak sih? Penting banget, sumpah penting banget. Apalagi kan di dunia kerja tuh pasti dilihat dari keaktifan kita di sekolah nih. Kayak nih orang cuma aktif belajar doang tapi di organisasi enggak gitu kan. Terus juga kan kalau dari dunia kerja dilihat kalau kita aktif organisasi pasti bakal lebih dilirik. Iya, lebih dilirik gitu. Iya. Terus juga berorganisasi tuh kan nggak cuma pengen aktif doang ya. Kan berpengaruh ke prestasi kita juga. Betul. Jadi penting banget, sumpah. Tuh, sangat penting. Jadi join organisasi. Iya, kalau ada peluang harus diambil. Betul. Karena Codi nih, coba jadi. Coba-coba langsung jadi. Lah iya, kayak aku baru nyoba kemarin jadi ketos ya. Bener-bener plot twist. Wah, parah banget, mana belum ada pengalaman OSIS kan sebelumnya. Ya, tapi untungnya kita semua ngedukung ya. Bener. Selalu support. Untung aman-aman aja tahun ini. Oke. Jadi untuk pesan untuk OSIS tahun selanjutnya tuh gimana, Kak? Ya, karena kan di tahun ini kekeluarganya udah terjalin banget ya. Udah benar-benar klop. Iya, jadi jangan sampai lah kekeluarganya tuh jadi terpisah lagi, jadi sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok lagi. Ya, terus kayak apa namanya? Apa bahasanya? Circle. Iya, circle. Nggak boleh itu. Circle-circlean tuh nggak boleh. Harus klop. Harus klop. Terus juga ya pastinya kan ini kita juga pengen nggak sih majuin nama sekolah kita ke sekolah-sekolah lain. Pengen. Jadi ya harus tuh majuin nama sekolah kita. Apalagi kan harus dikenalin lah ke sekolah-sekolah lain kayak Galjur di mana sih gitu. Iya. Aku suka nemu tahu kadang kalau lagi PKL nih, itu suka ditanya kayak kamu sekolah di mana? Gala Juara di mana tuh gitu. Iya, jadi promosi kita di PKL. Masih banyak belum yang terlalu kenal juga ya.
Jadi gitu kenalin. Terus OSISnya juga jangan lupa join tuh kayak yang ketosnya nih. Syifa juga jangan lupa ya join perkumpulan ketua OSIS. Sekota Bekasi? Iya, bukan. Apa se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Wah, jadi itu kalau masuk kan jadi naik banget sekolah kita kan. Tadi Bang, sekolah di mana? Galjur. Oh, soalnya di Kaliabang. Aduh. Oke. Gitu deh. Pesannya pokoknya tetap jalin kekeluargaannya tuh emang benar-benar penting banget itu. Sama ini. Kalau udah sibuk OSIS, jangan lupa, jangan ditinggalin pelajarannya. Jangan gitu. jangan mentang-mentang cuma OSIS doang nih. Fokus ya di OSIS, kan ingat keutamaan seorang pelajar itu ya belajar. Datang ke sekolah ngapain? Ya belajar. Ya masa baru datang mau ngapain? OSIS Pak gitu kan. Iya. Terus pukulin dong. Oke. Gitu, Tuh belajar no. Iya, jangan ditinggalin belajarnya. Nggak boleh. Nanti OSIS doang, prestasinya nggak ada. Gimana sih? Harus benar-benar seimbang. Benar. Oke aja. Oke. Enggak, oke. Jadi satu lagi pertanyaan. Kesan dari Kak Tata nih sebagai ketos itu kesan apa selama menjabat menjadi ketos? Kesannya apa itu? Kesan. Ya, tentunya bagi diri aku sendiri ya itu jadi pengalaman terbaik lah. Apalagi kan kan? Benar. Emang terbaik, sungguh benar. Bacungin jempol 2. Asik, tambahin jadi 4 sama yang lain. Terus jadi apa ya, jadi ketua OSIS tentunya aku lebih belajar banyak ya gimana cara mimpin nih banyak anggota. Terus juga apa ya, jadi bingung nih mau ngomong apa. Emang nggak susah sih jadi nggak susah, emang susah sih, banyak yang harus dipertimbangin. Terus juga banyak juga tanggung jawab yang harus diambil. Bener. Jadi ya, emang itu tentunya berat banget. Jadi kalian tuh yang kalau misalkan yang nonton di rumah nih, buat apalagi buat anak-anak yang kalau misalkan susah diatur, coba dong tolong ngertiin kita juga. Kita juga susah nih, jadi kayak tolong kerjasamanya biar sama-sama enak. Juga kalau misalkan ada acara gitu, biar acaranya tuh berjalan dengan lancar. Jadi ramein terus gitu. Kadang kan dari OSIS kan suka nggak terbayangkan lah, maksudnya suka bikin plot twist lah. Entah kayak kadang nih lagi kita di lapangan, tiba-tiba OSISnya bikin persembahan flash mob tadi kan, kayak gitu. Kejutan. Iya, jadi kita ikut meramaikan aja, jadi betul. biar nggak sepi-sepi banget lah eventnya. Gitu sih. Baik. Oke, mungkin terima kasih ya untuk Kak Tata yang udah bincang-bincang nih. Udah diundang nih. Diundang di mana? Di Jorkes, oke? Di Jorkes. Follow IG-nya, jangan lupa. Terus juga ada YouTube-nya buat nonton keseruan kita di sini. Terus setelah ini juga kita pasti bakal mengundang banyak banget. Banyak apa nih? Banyak kok, penuh. Butuh Kino diundang nggak? Ya undang lah kudu. Buset itu enak banget gorengannya, nasi uduk. Karena kalau undang Butuh Kino di sini tuh makanan semua nih. Cireng itu menu favorit sih sumpah. Sambil diwawancara sambil makan Jadi biar gak lapar-lapar nih ya. Biar sambil makan. Oh iya Bu, gimana Bu begini? Itu gimana? Ntar juga sari-sari tanya-tanya resep lah, boleh kali gitu. ya, tipis-tipis. Ada jangan dong gitu. BTW apa? Kelas 10 aku jualan juga tahu. Sebelum aku jadi OSIS. Makanya banyak yang tahu aku. Oh, jadi diri jualan. Kak Tata yang mana yang jualan? Jualan apa tuh kalau boleh tahu? Tahu gak sebutan aku sebelumnya apa? Apa? Karisol Mayo gitu. Risol Mayo. Iya, karena best seller yang aku jual tuh Risol Mayo. Tapi sekarang kan udah di kantin ya. Jadi ya udahlah, aku nggak jualan lagi gitu. Iya. Belajar juga lah. Lah, kan kita nggak cuma belajar. Cuan juga harus ngalir. Tambah uang jajan. Buset. Tapi emang seenak apa sih Risol Mayonya? Belum pernah nyobain nih kita. Karena kan di atas. Kak Tata kelas 11, saya kelas 10. Oh iya, belum pernah nyobain ya. Masa ya pas kelas 9 mampir main kesini. Itu padahal enak banget. Aduh, jadi promosi. Boleh kali bawain buat host di sini hidangin. Sun dong yang. Apaan? Jok siapa Anggar? Nggak tahu. Nggak, kalau Anggar kalau makan di saya
formal banget di gua ya aja. Asik. Kalau di gua tuh selalu nyanyi lagu-lagu lawas tau. Lah, Kayak kadang Isabella. serandomnya Pak Anggar dia suka nyanyi lagu Titanic. Wih, yang bener-bener kayak Nah gitu. pernah belum aja. Oke. Oke, udahlah. Oke, terima kasih ya untuk Kak Tata yang udah meluangkan waktu buat datang di acara mengsempatkan waktu iya. buat berbincang dengan kami semua, terutama saya pribadi dan juga buat semua yang nonton ini. Terima kasih untuk Kak Tata yang udah meluangkan waktu. Terima kasih mulu, nggak apa. Biar banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Tata yang udah menjadi ketos SMK Galajora periode 2022-2023. Kami semua di sini, saya perwakilan dari seluruh masyarakat yang tergabung dalam SMK Galajora mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjanya pada setahun ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga nih buat Revan udah ngundang. Terus juga ya terima kasih banyak lah buat para pengurus OSIS nih SMK Galajora 2022-2023. Kalau nggak ada kalian, aku yang pengalaman baru jadi ketua OSIS nanti wah gimana jadinya kalau nggak ada kalian kan? Betul. Gitu. Emang lagi-lagi kerjasamanya itu penting banget ya. Oke, coba kita sebelum closingan kita harus ngomong bareng-bareng. Udah hafal belum slogan Jorkes? Loh, sebelum diundang ya udah hafal. Udah hafal lu ya, dong. udah benar-benar di stalking gue nih guys, jangan-jangan. Oke, baik, terima kasih kita closingan sekarang bareng dengan Kak Tata. 1, 2, 3. Jorkes, Galajora berkata lewat podcast.